Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara, sebelum memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini saya siapkan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian bunyinya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian pembacaan ini saudara. Topik yang ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah kedamaian hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi sulit yang sedang kita hadapi saat ini telah membuat jutaan orang di dunia ini sedang mengalami kegoncangan kehidupan saudara. Setiap orang sedang dibelenggu rasa ketakutan, dibelenggu oleh rasa kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian akan kehidupan. Tidak terkecuali itu orang Kristen. Banyak yang telah kehilangan damai sejahtera dan hidup dalam cengkraman kegelisahan hari demi hari saudara. Renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang kedamaian hati. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita diteguhkan untuk tetap kuat menghadapi kenyataan kehidupan yang sulit yang sedang terjadi saat ini. Dan oleh anugerah Tuhan saudara, kita dipimpin untuk tetap hidup dalam kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkisah, ada seorang raja yang hatinya gelisah karena sedang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Dengan segala cara ia berusaha untuk menemukan kembali kedamaian hatinya. Lalu atas usul para pegawainya saudara, para penasehatnya, raja ini mengadakan sayembara melukis tentang kedamaian hati. Kepada semua rakyatnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sayembara tersebut, yaitu masing-masing bisa melukiskan apapun yang bisa menggambarkan tentang kedamaian hati, dan bagi pemenang akan diberikan hadiah yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sayembara itu diumumkan, ternyata banyak orang yang tertarik untuk ikut serta dalam perlombaan tersebut. Masyarakatnya begitu antusias, dan masing-masing peserta itu berusaha melukis sesuai dengan ide dan keahlian masing-masing demi untuk memenangkan perlombaan sayembara tersebut saudara. Setelah waktu yang ditentukan oleh raja itu usai, raja pun datang ke tempat perlombaan itu untuk melihat semua lukisan para peserta sayembara tersebut. Ternyata saudara, dari semua lukisan yang telah selesai itu, hanya ada dua lukisan yang paling menarik di hati raja. Dan dari kedua lukisan inilah ingin dipilih mana yang menggambarkan kedamaian hati, dan itu ditunjukkan kepada semua rakyatnya yang sedang melihat raja menilai lukisan yang dua tersebut. Lukisan pertama saudara menggambarkan tentang sebuah danau yang tenang. Karena ketenangannya, maka permukaan danau tersebut kelihatan seperti cermin yang sedang memantulkan kedamaian hati bagi setiap orang yang melihat lukisan itu. Ditambah lagi gunung-gunung sekitarnya dan langit biru yang berkilau memperlihatkan keindahan lukisan tersebut. Sehingga saudara, setiap orang berpendapat bahwa lukisan itulah yang dapat menggambarkan kedamaian hati. Dari orang yang melihat bahwa sepertinya itulah yang akan memenangkan sayembara itu. Lalu lukisan kedua saudara juga menggambarkan sebuah pegunungan. Namun di sini kelihatannya pegunungan itu agak kasar. Gunung itu gundul dan gersang saudara.
Lalu di atasnya langit sedang gelap sambil berwarna merah, menunjukkan bahwa ya badai baru turun di sana. Di pinggir pegunungan itu ada air terjun yang deras, dan sekilas kelihatan lukisan itu sama sekali tidak menggambarkan kedamaian. Sudah digambarkan tadi, sepertinya tidak ada kedamaian di sana. Tetapi setelah raja memperhatikan, saudara, ternyata di situ ada sesuatu yang sangat menarik, di mana di balik air terjun itu ada semak-semak yang tumbuh di celah-celah batu-batu karang itu. Dan di tengah-tengah semak itu kelihatan seekor burung sedang mengerami telurnya dalam sarangnya. Ada sarang burung di samping air terjun itu, di semak-semak yang tumbuh di batu-batu itu. Burung itu sedang mengerami telurnya, dan kelihatan sebuah kehidupan yang baru lewat telur yang baru menetas itu. Sungguh memang pemandangan yang sangat indah dan damai. Lalu saudara, setelah raja memeriksa kedua lukisan tersebut, orang mulai penasaran dan bertanya, lukisan manakah yang akan dipilih oleh raja itu, saudara? Mungkin kita pun akan bertanya seperti itu. Ternyata setelah raja memperhatikan dengan seksama, raja akhirnya memberikan pilihan, menentukan pilihan bahwa lukisan kedua itulah yang dapat menggambarkan ketenangan hati, dan itu menjadi pemenangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat keputusan raja, semua orang yang melihat hal itu, mereka bertanya dalam hati, mengapa harus lukisan nomor 2 itu yang dipilih oleh raja menjadi pemenangnya? Karena jelas-jelas dari situasi dan suasana tadi, dua lukisan itu berbeda suasananya. Lalu saudara, setelah mendengarkan pertanyaan itu, raja pun memberikan jawab atas pertanyaan tersebut. Raja berkata, coba saudara perhatikan burung yang ada dalam lukisan ini. Ini sungguh menggambarkan kedamaian. Ini sungguh menggambarkan tanggung jawab dan kehidupan yang baru. Mengapa tidak, saudara? Cobalah saudara perhatikan dengan seksama sekeliling burung ini, yang sungguh tidak begitu baik dan sungguh tidak begitu mendukung. Induk burung ini dapat memenuhi semua tanggung jawabnya, sekalipun situasi tidak mendukung, di mana dia tetap mengerami telurnya sampai telur itu menetas sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu saudara, raja itu menjelaskan lagi, kedamaian itu bukanlah berarti kita harus tinggal di tempat yang tidak ada keributan dan kesulitan ataupun pergumulan dan penderitaan. Karena kedamaian itu ternyata adalah suasana hati dan pikiran yang selalu tenang dan damai. Sekalipun di tengah badai keributan yang dahsyat, namun hatinya tidak pernah terpengaruh karena situasi dari luar tersebut. Demikianlah penjelasan raja itu, saudara. Kedamaian adalah kemampuan menjaga keseimbangan serta bijak dalam segala situasi dan tetap mampu melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Demikian raja memberi penjelasan kepada pertanyaan itu. Akhirnya saudara, semua orang yang mendengar penjelasan raja tersebut mengerti, dan akhirnya mereka menerima keputusan raja tersebut untuk memilih bahwa lukisan nomor 2 itulah yang menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mampu mengalami kedamaian walau di tengah keributan, memang itu bukanlah suatu yang gampang. Walau kalau kita perhatikan, situasi-situasi tidak akan selalu sama kita hadapi. Karena biasanya kita cenderung untuk larut dalam situasi yang terjadi, yang kita alami. Bahkan keadaan kita mungkin akan semakin kacau, bahkan akan semakin berantakan. Apalagi jika hati kita dan pikiran kita tidak bisa tenang, kita pasti lebih mudah terhasut. Kita pasti akan lebih mudah menerima isu-isu negatif terhadap situasi yang kita hadapi itu. Sehingga kehidupan kita pun akan semakin terombang-ambing oleh keadaan dan situasi yang kita hadapi pada saat itu. Oleh karena itu saudara, kesempatan untuk mengalami damai dan kebahagiaan itu bisa kita raih bila kita mau menjaga hati kita
Bila kita mau menjaga pikiran kita supaya tetap tenang dan damai, sehingga kedamaian hati itu menjadi bagian kita yang tetap tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 1 di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ketika hati kita telah merasakan pendamaian dari Tuhan, kedamaian itulah ya pembenaran dari Tuhan. Pembenaran itulah yang menghasilkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Sehingga pekerjaan damai sejahtera itu adalah pekerjaan Tuhan yang menghasilkan ya suasana hati yang tenang, pikiran yang baik untuk kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana suasana hati saudara saat ini. Dan saya juga tidak tahu bagaimana keadaan yang saudara alami. Tetapi ketika kita melihat situasi yang terjadi sekarang, saya yakin bahwa banyak di antara kita yang sedang hatinya tidak ada damai sejahtera. Banyak di antara kita yang mungkin sedang kehilangan sukacita damai sejahtera. Kebenaran ini saudara kiranya dapat membantu kita. Suasana hati yang damai dan sejahtera itu tidaklah selalu ditentukan oleh keadaan lingkungan di mana kita ada. Seharusnya hati dan lingkungan kita itulah yang akan menentukan situasi hati dan keadaan hati kita lah yang seharusnya menentukan situasi lingkungan di mana kita berada. Itu yang perlu kita pahami. Tuhan kiranya menolong kita dengan renungan ini saudara, sehingga dimanapun saudara berada, apapun yang saudara hadapi saat ini, Tuhan membantu kita untuk bisa hidup dalam kemenangan bersama dengan Dia. Akhirnya saudara, saya akan memimpin saudara berdoa, karena dengan doa ini Tuhan menuntun kita untuk hidup di dalam damai sejahtera ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memimpin kami di pagi ini, menyertai kami oleh Roh Kudus sehingga kami boleh menerima kebenaran ini penuntun kami sepanjang hari. Betapa banyak pergumulan yang kami hadapi di situasi saat ini Tuhan. Mampukan kami tetap kuat menghadapi situasi ini dengan menjaga hati kami, suasana hati kami tetap dalam suasana damai. Sukacita Tuhan oleh Roh Kudus memimpin kami. Sehingga setiap umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan saat ini, tolong mereka Tuhan. Bantu mereka Bapa, berkati mereka Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan pulihkan. Yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah sakit Tuhan pulihkan mereka. Yang ada di rumah Tuhan pun menyembuhkan mereka. Yang bergumul untuk pekerjaan Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa untuk anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari jodoh. Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Bergumul Tuhan untuk sebuah kerinduan mendapatkan keturunan. Ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengharapkan supaya anaknya memiliki keturunan. Biarlah dengan campur tangan Tuhan Engkau menjamah, sehingga buah kandungannya diberkati, mereka mendapatkan keturunan yang baik. Berkati yang sedang mengalami pergumulan akan pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bersekolah, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap kami mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini, biarlah kami dikuatkan, diberkati, dipenuhkan dalam sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan meneguhkan saudara untuk menerima kebenaran ini. Dan saudara juga mengaminkan doa itu menjadi bagian saudara, sehingga saudara dapat meraih berkat Tuhan sepanjang hari ini. Akhirnya saudara, saya ingin menyampaikan kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya tetaplah semangat saudara, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.